Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah terlebih dahulu memperhatikan etika kebaktian minggu di rumah. Kita menghayati kebaktian adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, hikmat, dan hormat. Untuk itu sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. 1. Mari menjaga hati dan sikap saat beribadah. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga selama ibadah berlangsung. Kedua, arahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang dan hikmat. Ketiga, ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari awal sampai selesai dengan tenang, hikmat, dan teratur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Shalom, apa kabar? baik. Wah, gak kerasa ya kita udah hampir 6 bulan gak ketemu nih. Pasti bosen banget ya teman-teman di rumah, gak bisa kemana-mana. Bosen gak kamu? Betul, waduh. Tapi teman-teman, saya yakin nih, meskipun kita di rumah remaja, kasih setia Tuhan itu selalu beserta kita. Dan ketika kasih setia Tuhan itu beserta kita, maka kita bisa melalui masa-masa ini dengan sukacita. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama beribadah. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan kasih Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nah, teman-teman, tema kebaktian minggu ini adalah Justice for All. Wah, dari judulnya ini aja kayaknya kalian udah tahu gambarannya gimana lah ya. Sebelum melanjutkan bahas tema lebih dalam lagi, saya mau bertanya nih, kalian pernah nggak sih merasa nggak adil? Pernah nggak? Ya pernah. Nah, misalnya tak kasih contoh nih ya. Misalnya ketika kalian punya adik yang lebih kecil, terus orang tua kalian itu lebih merhatiin adik kalian daripada kalian. Atau misalnya mungkin kalian dapat komentar negatif di media sosial. Nah, teman-teman, ketidakadilan itu
terjadi sama remaja-remaja itu sering gitu. Meski kadang kalian ngerasa nggak adil, jangan sampai itu jadi sebuah hambatan untuk menciptakan kedamaian yang Tuhan mau ya. Hal yang perlu kita tanam selalu di hati yaitu Tuhan itu selalu menyertai kita. Jadi kita itu bisa menghentikan ketidakadilan itu dengan mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Mari kita nyanyikan denganmu Tuhan. Teman-teman bisa tepuk tangan ya. Ya, teman-teman, silakan duduk. Teman-teman, ada kalanya kita tidak sadar akan apa yang kita perbuat dalam hidup sehari-hari. Perbuatan yang kita lakukan itu mungkin bisa menyakiti orang lain. Entah itu underestimate, memberikan perlakuan yang berbeda bagi tiap orang, dan mungkin masih banyak hal lain. Kita mau mengakui kesalahan dan dosa kita pada saat ini. Saya beri waktu teman-teman sekalian untuk mengambil waktu sejenak untuk memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami yang seringkali merendahkan atau underestimate terhadap orang lain. Ampuni kami juga yang seringkali memberikan perlakuan yang berbeda pada orang lain. Kami tahu Tuhan, Engkau Maha Tahu dan Pengasih. Tolong sertailah kami agar kami tidak mengulangi kembali apa yang jahat di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jauh ke dalam tubir laut, Kau melepaskan dosaku. Tidak Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita diambil dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai ya teman-teman. Damai Tuhan beserta dengan kita semua. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Teman-teman, setiap kita hari ini pasti rindu bekal firman Tuhan yang membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan Firman Jadi Manusia.
Saudara-saudara, marilah sekarang kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, urapi setiap kami anak-anak-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dapat ditolong dan dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam kehidupan selaku anak-anak yang beriman kepadamu. Bapa Surgawi, berfirmanlah Engkau demi Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Amos pasal 8. Amos pasal 8, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang berkata demikian. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita berjudul Justice for All. Kita mau bicara tentang keadilan. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang keadilan, seringkali pemahaman yang tertanam atau yang ada dalam diri kita bahwa keadilan itu bicara tentang kesamaan. Apa yang si A berikan harus sama dengan yang lainnya. Seorang kakak diberi uang 5.000, maka sang adik juga harus diberikan uang 5.000. Seringkali pemahaman kita tentang keadilan hanya sebatas persamaan dalam memberikan sesuatu. Bahkan keadilan juga seringkali hanya sebatas dipahami tentang apa yang menjadi hak saya, apa yang menjadi hakku, tidak peduli pada hak orang lain. Hari ini kita belajar melihat bahwa sesungguhnya keadilan itu mencakup banyak hal. Dalam praktek-praktek kehidupan kita, seringkali keadilan itu kita langgar. Seringkali tanpa sadar keadilan itu tidak kita lakukan dengan benar. Hari ini ketika kita membaca kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai 8, maka menjadi jelas bahwa ternyata keadilan itu bukan hanya bersangkut paut dengan kesamaan pemberian
atau tidak hanya sebatas bicara tentang hak saya, hakku. Amos mencela perilaku orang Israel, orang Yehuda yang sudah berlaku tidak adil. Ketidakadilan itu menyangkut orang lain. Ketika Amos mendapati bahwa baik orang-orang kaya, baik pemerintah, maupun juga para penguasa, para imam, semuanya berlaku semena-mena terhadap orang yang lemah, terhadap orang yang tidak mampu, terhadap orang miskin. Saudara-saudara, Amos menyuarakan keadilan di zamannya. Dia mengkritik sikap orang-orang yang berlaku seenaknya. Tidak menghormati hak-hak orang lain, tidak menghargai hak-hak orang lain. Padahal justru itulah keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seringkali menjadi persoalan karena setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Lupa bahwa keadilan itu juga bersangkut paut dengan orang lain. Keadilan itu berarti menanggalkan sikap superior, sikap unggul, sikap yang merasa lebih dibandingkan orang lain. Tentu kita juga pasti pernah bersikap demikian. Kita mungkin pernah merasa bahwa, oh aku lebih pintar dari kamu. Oh saya lebih ganteng dari kamu, saya lebih cantik dari kamu. Orang tua saya lebih mapan dari orang tuamu. Ada banyak contoh perilaku di mana kita bersikap tidak adil terhadap orang lain. Kita menuntut hak, tapi kita mengabaikan hak orang lain. Itu bukan keadilan, saudara-saudaraku. Hari ini kita belajar bagaimana Amos menyuarakan keadilan karena keadilan itu menjadi hal yang sangat penting. Sekarang ini kalau saudara-saudara memperhatikan berita-berita yang berkembang di surat kabar maupun media-media sosial, bahkan juga di televisi, tidak sedikit perilaku-perilaku para remaja yang sudah memperlihatkan sikap yang menyimpang, melakukan persekusi, menghina orang lain, saling mengejek, menyakiti orang lain. Itu semua merupakan sikap-sikap atau perilaku ketidakadilan, saudara-saudara. Ketika kita menekan orang lain, ketika kita menginjak-injak orang lain, ketika kita tidak menghormati orang lain, bahkan tidak menghormati orang tua kita, itu merupakan perilaku ketidakadilan. Ketidakadilan itu akan terus ada sepanjang kita merasa bahwa hak kita jauh lebih penting daripada hak orang lain. Ketidakadilan itu akan terus terjadi apabila kita memandang sesama kita bukan seperti saudara kita sendiri, bukan seperti diri kita sendiri. Dan hari ini, melalui kitab Amos, kita semua diingatkan pentingnya memiliki perilaku yang adil. Dan itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil bisa kita lakukan dengan mulai menghormati orang tua kita, menghormati kakak kita, menghormati adik kita. Atau mungkin dengan perilaku yang lain. Misalkan kita memperhatikan saudara-saudara kita yang kesusahan, memperhatikan mereka yang hidup dalam kesulitan, bukannya malah mengucilkan mereka, mengejek mereka. Hari ini kita belajar bahwa keadilan itu penting. Dan Tuhan menuntut kita semua untuk mengerjakan itu. Bahkan kita, para remaja. Tuhan mau kita juga senantiasa menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Tidak mengikuti emosi kita. Tidak menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, tidak menghina orang lain, atau bahkan melakukan kekerasan kepada teman kita, adik kita, kakak kita.
belajar memiliki kerendahan hati, belajar untuk bisa mengontrol diri. Keadilan mulai dari situ. Demikian firman Tuhan untuk kita semua, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami diingatkan pentingnya membangun perilaku yang adil dalam kehidupan sehari-hari sebagai para remaja. Bapa, tanpa sadar seringkali kami menyakiti teman-teman kami. Seringkali tanpa sadar kami merendahkan mereka. Menganggap mereka tidak penting, menganggap mereka tidak berguna. Bahkan kami para remaja sering berlaku seenaknya kepada orang tua kami, adik kami, kakak kami, saudara-saudara kami. Kami sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kami para remaja telah mempraktekkan sikap-sikap yang tidak adil. Kami hanya mementingkan diri kami. Kami tidak peduli pada kepentingan orang lain. Bapa, terima kasih firman-Mu telah menyapa kami hari ini. Biarlah kami belajar menjadi para remaja yang senantiasa mempraktekkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kami hikmat agar kami selalu memiliki kerendahan hati. Beri kami hikmat agar kami senantiasa menghormati orang lain. Beri kami hikmat agar kami tidak merendahkan orang lain, tetapi menganggap mereka seperti saudara kami, memperlakukan mereka seperti diri kami sendiri. Kami tidak ingin disakiti, oleh karenanya kami tidak mau menyakiti orang lain. Karena kami tahu ketika kami disakiti itu semua sangat tidak enak. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk sapaan-Mu bagi kami hari ini. Terpujilah Engkau demi Kristus Yesus, Juru Selamat, sumber pengharapan firman kehidupan. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingatkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa bagi gereja kita GKI Residen Sudirman, khususnya di masa-masa pandemi saat ini. Juga kita akan berdoa untuk pengurus komisi remaja dan juga seluruh jemaat. Mari kita naikkan syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan bagi kami semua. Biarlah firman-Mu tetap hidup di dalam kehidupan kami, tetap kami ingat, tetap kami pegang di dalam kehidupan sehari-hari. Syafaat kami, permohonan kami bagi bangsa kami Tuhan, di tengah-tengah situasi dan keadaan saat ini, sungguh berat dan tidak mudah ya Bapa. Biarlah Engkau menolong bangsa kami, negara kami, khususnya saat ini ketika
kami harus berhadapan dengan masa-masa pandemi, dan juga ketika kami tengah menjalani kehidupan normal baru. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu tetap hadir bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau juga memberkati pemerintah kami di dalam segala upaya mereka untuk memulihkan keadaan sosial, ekonomi, dan juga bidang-bidang lainnya. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan terus menopang kehidupan bangsa kami, juga pemerintah kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, GKI Residen Sudirman, di tengah-tengah pandemi saat ini, di tengah-tengah kehidupan normal baru yang tengah dijalani. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati karya pelayanan gereja-Mu. Biarlah Tuhan menolong semua hamba-hamba-Mu, baik majelis jemaat, baik juga pengurus sektor, baik juga pengurus komisi-komisi, baik juga para aktivis, baik juga pegawai kantor gereja, cleaning service, satpam, semua pihak yang terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan menolong, agar pelayanan gereja-Mu tetap berjalan sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu, keluarga tiap keluarga. Di masa-masa pandemi saat ini, biarlah tangan kasih Tuhan terus menopang dan menyertai. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi pengurus komisi remaja, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan, agar dapat terus melayani para remaja dengan baik, dapat mendampingi para remaja. Biarlah Tuhan memberkati para pengurus, para aktivis, bahkan juga tenaga pembina yang ada di tengah-tengah komisi remaja. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, biarlah mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi orang tua kami Tuhan, berkati mereka di dalam pekerjaan dan usaha mereka, khususnya di masa-masa pandemi yang sulit ini. Biarlah Tuhan menolong papa dan mama, juga Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah pengharapan kami, inilah permohonan kami demi Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, persembahan bisa ditransfer pada alamat yang tertera di bawah ini, atau teman-teman bisa mengumpulkan dahulu, nanti baru diberikan waktu kita sudah bisa beribadah bersama di gereja. Mari kita memberikan persembahan dan memujikan kubri persembahan. Teman-teman, apa aja sih yang bisa kalian dapetin dari khotbah hari ini? Aku mau sharing nih, pesan yang bisa aku dapetin dari khotbah ini. Jadi sekarang saya mengerti kalau misalnya namanya kehidupan itu nggak mungkin luput dari yang namanya ketidakadilan.
Dan cara yang terbaik untuk melawan ketidakadilan itu yaitu dengan memaksimalkan potensi diri kita masing-masing. Mari kita lanjutkan ibadah hari ini dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita nyanyikan Kita Dipilih. Boleh tepuk tangan ya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Ia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak dapat tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Ia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak dapat tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam pararam. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita juga damai sejahtera.